Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa mengetahui pengertian sumber daya alam. Yang kedua, siswa mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, siswa mengetahui manfaat sumber daya alam. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara sumber daya alam dan ekonomi masyarakat. Yang kelima yaitu siswa mengetahui cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mensejahterakan manusia. Baik itu yang berasal dari tanah, di permukaan tanah, di udara, maupun di air. Nah, anak-anak paham dengan pengertian sumber daya alam? Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan golongannya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sedangkan berdasarkan jenis sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita masuk kepada sumber daya alam berdasarkan golongannya, yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan, dan tanah dan air. Baiklah, selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus-menerus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, hasil hutan, ikan, dan air. Nah, walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, namun penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk terus dapat berkelanjutan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus, maka ia akan habis. Contohnya seperti minyak bumi, emas, batu bara, timah, dan bahan tambang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan yang ketiga, yaitu siswa mengetahui manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam ada 8, yaitu sebagai sumber kebutuhan pangan manusia dan hewan, sebagai sumber energi bahan bakar, sebagai sumber energi pembangkit listrik, sebagai pengembang teknologi, sebagai penyuplai oksigen, sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan. Yang ketujuh yaitu sebagai menjaga kelestarian alam. Yang kedelapan yaitu menjaga keseimbangan alam. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara sumber daya alam dan ekonomi masyarakat. Nah, sumber daya alam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu daerah karena
Kegiatan ekonomi yang potensial kemudian mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Contohnya seperti ini. Seseorang yang tinggal di pedesaan dan di pegunungan, maka mata pencahariannya adalah sebagai petani. Sedangkan seseorang yang tinggal di pinggir lautan, maka mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Sampai sini paham? Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu membantu terasering atau membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Yang keempat yaitu membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, sampai sini Ibu harap semua anak-anak paham tentang sumber daya alam. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.